Sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita telah tiba pada minggu ketiga setelah Trinitatis dan merupakan minggu terakhir. Firman Tuhan akan menyapa kita dari Mazmur pasal 62 ayat 6 hingga ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagi kita seluruhnya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku. Gunung batuku kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap manusia menginginkan ketenangan dan keamanan hidup. Itu pendapat dari seorang pakar psikolog, Abraham Maslow. Jadi katanya setiap manusia itu menginginkan ketenangan dan keamanan dalam hidup. Dan itu sudah menjadi suatu kebutuhan dalam dunia yang semakin mengglobal. Di setiap perumahan ada satpam supaya dia aman. Di gereja ada satpam supaya aman. Contoh kecilnya, karena pentingnya kenyamanan, keamanan ini. Ketika orang takut akan masa depan, dia akan masuk asuransi supaya aman nanti setelah pensiun. Jadi keamanan dan kenyamanan itu dan ketenangan itu sudah menjadi suatu kebutuhan. Persoalannya, semakin kita mencari keamanan dan ketenangan, ternyata semakin sulit. Di rumah kami ada CCTV. Ternyata hilang juga. Sepatu juga hilang dari depan. Ada CCTV. Helm kami udah berapa kali hilang. Ada CCTV. Ternyata tidak aman dan tidak nyaman. Itu yang terjadi. Persoalan hidup yang demikian, perasaan tenang, nyaman itu akan ditumpahkan, dicurahkan oleh pemazmur saat ini. Berkali-kali dia mencari keamanan. Berkali-kali dia mencari ketenangan. Apakah dunia ini memberikan? Sejak kecil pemazmur telah menghadapi berbagai tantangan. Dia seorang gembala domba. Dia telah menghadapi ganasnya binatang buas yang akan mencabik-cabik dombanya. Maka dia harus bertarung menyelamatkan dombanya. Setelah dia bangkit raja, dia diperhadapkan dengan Raja Saul yang tidak jelas apa kesalahan
Raja Daud pemazmur ini. Tapi setiap saat Raja Saul mengintai hidupnya, ingin membunuh dia. Setiap saat, setiap ada kesempatan. Pahlawan perang Raja Saul, Abner, selalu berusaha membunuh Raja Daud. Dia tidak aman. Dan setelah dia menjadi seorang raja, sungguh luar biasa. Anak kesayangannya, raja ingin merampas kerajaannya, yaitu Absalom. Sungguh luar biasa itu loh. Absalom itu anak kesayangan Raja Daud. Dan salah satu yang paling ganteng anak Raja Daud adalah Absalom. Dan tinggi besar. Dia ingin mengkudeta kerajaan orang tuanya, supaya dia bangkit menjadi raja. Ternyata Raja Daud tidak menemukan berbagai kenyamanan dan keamanan di dalam hidup ini. Dia pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Jika saudara baca Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkat, itulah perisaiku. Penyerahan totalitas hidup kepada Tuhan, di mana Allah sebagai tempat perlindungan, disitulah pemazmur menemukan ketenangan dan kenyamanan. Maka dia mempergunakan istilah-istilah militer. Engkau adalah gunung batuku, engkau adalah tembok pertahananku, engkau adalah perisaiku. Pemazmur melihat bahwa Tuhan itu adalah sumber ketenangan. Itu yang pertama. Jadi dia melihat bahwa Tuhan itu adalah sumber ketenangan di dalam hidup ini. Tidak ada yang lain. Hanya dekat dengan Tuhan, dia merasakan kenyamanan. Tuhan itu sumber kekuatan. Pertama dia melihat Tuhan itu sumber ketenangan. Lalu dia melihat Tuhan itu sumber kekuatan. Dia gunung batuku, dia benteng hidupku, dia perisaiku. Dia juga melihat bahwa Tuhan itu adalah sumber keselamatan. Tidak ada yang lain. Dia perbandingkan hidup ini dengan Tuhan. Kalau hidup manusia seperti angin. Coba bayangkan angin di atas neraca. Apa artinya itu? Tidak ada itu. Tidak ada artinya angin di atas neraca. Maka dia tidak mau lagi bersandar kepada dunia ini. Dia tidak mau bersandar kepada harta. Karena dia melihat harta itu tidak menjadi suatu jaminan. Tapi dia menemukan ketenangan hanya di dalam Tuhan. Saya pernah belanja dengan Inang. Belanja di pasar, biasa. Kami dari rumah sukacita, tertawa. Sampai di Kosambi, pagi-pagi. Kami belanja. Ada seorang pedagang. Kami beli, tapi dia selalu menjawab dengan cetus. Saya bilang, itu amuba. Asli muka Batak, itu amuba. Begitu kami belanja, dia marah-marah terus. Ikut Inang marah, saya marah sama Inang. Kenapa kau ganggu sukacitamu dari rumah dengan berhadapan orang berjualan? Biarkan aja dia marah. Persoalan dia itu, jangan ikut kau marah. Itu kita sering gitu kan. Persoalan orang lain menjadi persoalan kita. Gak bagus itu. Gak bagus. Dia marah-marah melayani kami. Aku bilang, lebih baik kau tinggalkan. Jangan ikut kau marah. Nah, ini yang sering terjadi. Kita belanja karena pedagang itu marah-marah. Kenapa kita ikut marah? Oh jangan. Jauhkan dirimu dari situ. Lebih baik kau pergi. Itu yang idealnya.
Jangan ikut kau masuk ke dalam persoalan orang lain. Usahakan dirimu itu bahagia. Dan ini yang mau diingatkan oleh pemazmur. Dalam khotbah ini saya tulis, ini lembaran khotbah. Ini pendapat Lewis pada halaman terakhir saya tulis ini. Ini penjawab C.S. Lewis. Hidup dekat Tuhan bukan berarti bebas dari masalah, tetapi damai di tengah masalah. Mau saya katakan gini, ketika kita hidup dengan Tuhan, Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah ketenanganku. Bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti tidak banyak masalah. Tapi kita mampu menghadapi masalah itu dengan damai. Mampu kita menghadapi masalah dengan damai. Tahun 2024 ini pun ketika kita hidup bersama Tuhan bukan berarti masalah tidak ada. Orang yang rajin berdoa, orang yang rajin bersekutu dengan firman Tuhan, orang yang memberi perhatiannya dengan firman Tuhan, hidupnya itu selalu banyak masalah. Tapi dia dimampukan oleh Tuhan menghadapi masalah tersebut. Artinya apa? Di atas seluruh pergumulan kita, Tuhan ingin berbicara kepada kita bahwa tidak satu pun hidup kita yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Di atas seluruh pergumulan kita ini, Tuhan mau bicara kepada kita. Aku ada dalam setiap persoalan hidupmu. Aku ada dalam setiap masalahmu. Maka Tuhan akan memberikan ketenangan dan kedamaian kepada kita dalam menghadapi berbagai masalah tersebut. Dan inilah kerinduan pemazmur itu. Supaya kita mengikuti firman Tuhan. Supaya kita hidup di dalam firman Tuhan. Nyatakanlah bahwa Tuhan itu adalah ketenangan. Nyatakanlah bahwa Tuhan itu adalah keselamatan. Nyatakanlah bahwa Tuhan itu adalah kekuatan. Sepanjang menjalani tahun 2024 ini. Maka saudara dan saya akan dimampukan oleh Tuhan menghadapi berbagai persoalan-persoalan hidup. Dan yakinlah kemenangan bersama Tuhan akan ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami puji nama-Mu karena Tuhan adalah kekuatan kami. Tuhan adalah sumber kehidupan kami dan keselamatan kami. Kami senantiasa berharap kepada Tuhan. Sehingga dalam menjalani tahun 2024 ini, kami benar-benar melangkah bersama Tuhan. Berkati jemaat Tuhan, sehingga setiap persoalan-persoalan hidup, setiap masalah yang mereka hadapi, Tuhan ada bersama mereka dan memberikan kemenangan bahkan kelegaan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kami, sehingga kami hanya bersandar kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini, bukan kepada harta, tapi hanya kepada Tuhan semata. Terima kasih. Berkati juga jemaat Tuhan yang saat ini hadir. Kiranya Roh Kudus-Mu memberkati mereka, menguatkan mereka dalam setiap pergumulan hidup. Tuhan ada bersama mereka, sebab Tuhan adalah kekuatan kami. Inilah doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.